saran JK itu sungguh berbahaya. Bisa bikin masyarakat tambah bentrok dengan aparat. Ini JK mengusulkan hal yang baik, yang lebih baik, atau mau membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Demo gagal, JK turun gunung, bak serigala berbulu domba. Begitulah politik. Yang dulu berpasangan bukan berarti berteman. Yusuf Kala atau JK memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi sebagai wakil presiden. Namun bukan berarti bahwa JK ini merupakan sohib setia seorang Jokowi. Sangat terlihat jelas sikap dan juga posisi yang diambil oleh JK pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Seperti sikapnya terhadap Rizik Syihab, imam besar FPI. Ketika Rizik baru kembali dari Arab Saudi, sudah jelas Rizik ini mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan Rizik tidak mengakui Jokowi sebagai presiden, menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Namun oleh JK, Rizik malah disebutnya sebagai pemimpin yang karismatik. JK kemudian juga menyebut Rizik sebagai orang yang taat hukum. Taat hukum kok sekarang jadi terdakwa? Pemimpin karismatik kok bikin kerumunan ketika pandemi? Kok JK lebih memihak Rizik yang jelas salah ketimbang Presiden Jokowi? Mengenai pandemi COVID, JK juga mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sejak awal pandemi, JK sudah mengusung cara lockdown. Sementara sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerapkan kebijakan lockdown. JK juga sempat memainkan politik identitas pada awal pandemi. Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI, saat dia berkunjung ke kantor Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, JK seakan berusaha menyindir pemerintah. JK mengatakan agar Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains. Lalu kata JK, jangan seperti selama ini yang apa-apa minta dari Cina. Saat itu, Cina memang sudah berada terdepan dalam pengembangan vaksin COVID, yang akhirnya vaksinnya pun juga dipakai oleh Indonesia, seperti misalnya Sinovac. Lalu, menurut JK ini salah? Memangnya JK bisa bikin vaksin? Lama tidak terdengar suaranya, JK akhirnya muncul lagi. Seperti sedang turun gunung, apakah karena demo Jokowi Endgame sudah gagal? Entahlah. Tiba-tiba saja JK muncul sambil memberikan berbagai saran panjang lebar soal penanganan pandemi. Ada beberapa hal yang disorot oleh JK. Di antaranya ada 3 hal berikut ini. Pertama, soal peran aparat TNI dan juga Polri yang menurut JK berlebihan, terlalu banyak. Dari urusan pendisiplinan warga hingga soal sembako, JK pun mempertanyakan di mana tugasnya bupati, camat, dan juga lurah. Masa Pak JK nggak tahu sih kalau Satgas Covid di daerah itu isinya ya dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan hingga camat, bersama-sama dengan aparat TNI dan juga Polri. Dan di beberapa daerah pun juga termasuk ketua RW dan juga ketua RT. Memang penanganan COVID ini digerakkan Presiden Jokowi dengan prinsip gotong royong. Artinya, semua elemen bersama-sama bergerak melawan pandemi. Kedua yang disoroti JK adalah banyaknya organisasi yang menangani COVID. Di jajaran teratas ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Didampingi oleh wakilnya yaitu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Lalu di bawahnya ada Menkes dan juga Kasatgas COVID yang juga Kepala BNPB. Lalu ketika PPKM darurat atau level 4 diberlakukan, Menko Luhut ini memegang komando di Jawa Bali, sementara di luar Jawa Bali dipegang oleh Menko Erlangga yang bertindak sebagai komandonya. Menurut JK, koordinasi ini menjadi rumit. JK menuduh pemerintah melupakan soal organisasi, jadi tidak jelas ke siapa orang harus meminta keputusan. JK juga mempertanyakan tugas Menkes yang menurutnya harus jadi yang paling menonjol. JK pun membandingkan organisasi-organisasi COVID dengan pengalamannya saat menangani tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Yang menurutnya ini lebih jelas organisasinya waktu itu, sehingga tidak ada perintah yang berbeda-beda. Halo, masa pandemi COVID dibandingkan dengan tsunami? Tsunami itu momennya terjadi hanya 1 kali, dan sesudah itu tinggal menangani dampaknya. Ini kan pandemi
yang virusnya sudah bertahun-tahun. Mungkin ya setahun lebih ini juga masih muter-muter di negara ini. Bahkan sampai 100 tahun ke depan pun mungkin virus COVID ini juga masih eksis di bumi ini. Iya, tahu kok peran JK mengurus tsunami Aceh ini memang sampai dibikin sebuah buku ya. Tapi, Mbok ya jangan kelewatan sampai diperbandingkan dengan penanganan pandemi. Nah, yang ketiga, ini JK juga kembali mengusulkan lockdown dengan satu syarat, yakni pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal. JK mengusulkan semua masyarakat yang tidak mampu diberikan subsidi minimal 1 juta rupiah per bulan per kepala keluarga. Ini dinilai JK lebih baik ketimbang Presiden Jokowi yang selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya seperti pengetatan namun tidak absolut. Kemudian seperti PSBB ataupun juga PPKM yang selama ini menjadi kebijakan Presiden Jokowi. JK pun menilai bahwa bantuan tunai yang selama ini diberikan pemerintah sebesar Rp300.000 itu tidak cukup dan tidak menyenangkan bagi penerimanya. Oleh sebab itu, JK mengusulkan angka minimal 1 juta rupiah per bulan. JK menghitungnya dengan memakai angka sekitar 20 juta rumah tangga tidak mampu di Indonesia. Maka negara akan mengeluarkan dana sekitar 20 triliun rupiah per bulan. JK mengusulkan agar bantuan itu diberikan selama 6 bulan. Demikian diantaranya beberapa saran yang dilontarkan oleh JK. Masih kekeh ya mengusung lockdown, padahal baik pemerintah maupun masyarakat pun sudah memahami bahayanya lockdown. Tidak perlu jauh-jauh analisanya. Lihat saja situasi di berbagai daerah selama penerapan PPKM darurat beberapa hari lalu. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak petugas di lapangan. Berbagai keluhan pun muncul, terutama dari para pelaku ekonomi. Bahkan yang punya usaha pun, yang bukan tergolong warga miskin juga merasakan dampak beratnya. Sementara bantuan tunai yang disebutkan JK minimal 1 juta rupiah per bulan itu hanya untuk masyarakat yang tidak mampu atau penduduk miskin. Kalau menurut hitungan JK, maka negara bakal mengeluarkan 120 triliun rupiah selama 6 bulan. Khusus buat warga miskin, bagaimana dengan warga lainnya yang bukan termasuk penduduk miskin namun kehilangan pekerjaan selama pandemi? Masa negara diam saja? Belum lagi buat kebutuhan dan juga anggaran rutin negara. Terus kalau lockdown juga diterapkan, bagaimana dengan nasib keluarga lainnya yang bukan warga miskin, namun kelas menengah yang tidak bisa bekerja selama 6 bulan? Apakah menurut JK mereka ini tidak perlu diberikan bantuan oleh negara? Terus yang bayar listrik siapa? Begitu banyak pertanyaan yang bisa diajukan balik ke JK, yang entah bisa atau tidak dijawab oleh JK dengan hanya mengandalkan pengalamannya mengurus tsunami. Saran JK itu sungguh berbahaya. Bisa bikin masyarakat tambah bentrok dengan aparat. Ini JK mengusulkan hal yang baik, yang lebih baik, atau mau membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Semua bantuan sosial dari negara sudah dihitung oleh Presiden Jokowi dan jajarannya dengan cermat dan juga akurat agar berfungsi secara optimal. Tidak bikin negara bangkrut, namun di lain pihak juga bisa membantu rakyat melewati masa sulit. Sesuai prinsipnya, bersama-sama melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. Sama-sama maju, makanya dicarilah jalan tengah agar masyarakat pun juga masih bisa bergerak. Jalan tengah yang tidak disukai JK tentunya. Jadi JK ini masih kasih saran atau menjerumuskan sih ya. Saya usulkan kalau JK memang mau berkontribusi buat penanganan COVID, mending kasih sumbangan 2 triliun rupiah seperti sumbangan pengusaha di Palembang itu loh. Itu jauh lebih berarti ketimbang kasih saran nyeleneh dan juga berbahaya. Hendaknya jajaran Presiden Jokowi ini jangan sampai terpengaruh dengan omongan JK ini. Bisa bangkrut negara dan kekacauan akan timbul di masyarakat. Ujung-ujungnya negara kita yang akan hancur. Kalau melihat saran JK ini, JK lebih nampak seperti serigala berbulu domba. Kata-katanya nampak baik dan juga manis. Tapi sebenarnya merongrong dan juga membahayakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di Suara Rana berikutnya. Bye!